anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kerapihan dan juga kebersihannya. Jadi, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah rapi dan juga sudah bersih. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Beni. Kenapa Beni? Sakit. Kita doakan semoga Beni lekas membaik agar dapat belajar dengan kita semua ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu memiliki sebuah lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas pagi ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jika ada masalah yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa belum sepakat, hei, sampai kata mufakat. Voting suara terbanyak jadi cara yang tepat. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada KM, mana KM-nya? Oke Edo, Ibu ingin bertanya, bagaimana Edo bisa menjadi ketua kelas di kelas 5 ini? Karena dipilih melalui suara terbanyak ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai menghargai keputusan bersama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami makna dan juga bentuk-bentuk dari keputusan bersama serta dapat mengaplikasikan sikap dan juga perilaku yang mencerminkan menghargai keputusan bersama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan sedikit memaparkan mengenai materi menghargai keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan juga kesadaran serta telah melalui pemikiran dan juga pertimbangan yang telah matang. Tujuan dari keputusan bersama adalah untuk terciptanya ketentraman dan juga ketertiban, di mana kita harus lebih mementingkan keputusan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keputusan bersama. Keputusan bersama dapat tercapai melalui dua cara, yaitu yang pertama musyawarah. Musyawarah adalah bentuk keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Masing-masing siswa memiliki hak untuk memilih satu calon ketua kelas berdasarkan pilihannya. Namun, jika semua anak sepakat untuk memilih satu orang, itu disebut dengan mufakat atau aklamasi. Selanjutnya ada voting. Voting adalah bentuk keputusan berdasarkan suara terbanyak. Contohnya seperti Edo tadi. Edo bisa menjadi ketua kelas karena dipilih dengan teman-teman melalui voting atau suara terbanyak. Voting ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada voting terbuka dan juga voting tertutup. Voting terbuka ini yaitu keputusan yang secara langsung diucapkan, seperti misalnya dalam pemilihan ketua kelas, kandidatnya itu ada Edo, Beni, dan juga Adi. Nah, semua kelas ini memiliki hak untuk memilih satu orang. Misalnya Lani langsung berbicara, Lani memilih Edo. Begitupun selanjutnya dengan siswa-siswa lain. Kemudian apabila voting tertutup ini biasanya dilakukan dengan cara menulis nama ataupun tujuan yang ia pilih di kertas.
Selanjutnya ada mematuhi atau menghargai keputusan bersama. Baik keputusan pribadi maupun keputusan yang diambil secara bersama-sama, kita harus menghargainya dengan lapang dada. Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat atau ditentukan oleh diri sendiri, sedangkan keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan juga kesadaran, serta telah melalui pemikiran dan juga pertimbangan yang matang. Jadi, kita harus bisa berlapang dada dengan apa yang telah diputuskan oleh kelompok atau oleh bersama-sama, meskipun keputusan itu tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi kita harus berlapang dada dan juga harus menerima hasil dari keputusan bersama tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 20 siswa, betul kan? Apakah betul? Oke, kalau begitu Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kalian berhitung dari 1 sampai 4 ya. Dimulai dari sebelah kanan. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, begitupun seterusnya. Nah, sudah berkumpul dengan teman-teman kelompoknya? Kalau sudah, di sini Ibu memiliki 2 lembar kertas, di mana di sini terdiri dari 1 lembar jawaban dan juga 1 lembar pertanyaan. Tugas kalian adalah berdiskusi mengenai pertanyaan ini dan cari jawabannya di lembar jawaban. Kemudian kalian cocokkan lembar jawaban ini ke lembar pertanyaan. Jadi misal pertanyaan nomor 1 ini, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan titik-titik. Nah, kalian cari jawabannya di lembar jawaban ini. Kemudian apabila kalian sudah menemukan jawabannya, misal jawabannya B, voting, kalian tempel voting ini ke pertanyaan nomor 1. Dapat dipahami semuanya? Oke, masing-masing kelompok mendapatkan 2 lembar kertas ini ya. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan 2 lembar kertasnya. Baiklah, sekarang kalian mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu. 15 menit, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok 1 sampai 4 maju ke depan dan tempelkan hasil diskusi kalian. Kita akan sama-sama mengoreksi jawaban yang benarnya ya. Oke, sudah ditempel. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 memeriksa punyanya kelompok 2 dan kelompok 2 memeriksa punya kelompok 3. Kelompok 3 mengoreksi punya kelompok 4 dan kelompok 4 mengoreksi kelompok 1. Kita mulai ya, kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apabila musyawarah tidak tercapai maka dilakukan apa jawabannya? Voting. Oke, nomor 1 jawabannya voting. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pancasila keempat. Mufakat adalah kesepakatan bersama. Yang keempat, setiap keputusan tidak boleh melanggar hukum, jawabannya. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama disebut musyawarah mufakat. Yang keenam, keputusan yang diambil bersama harus dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, untuk mengatur kehidupan masyarakat maka dibuat norma dan tata tertib. Yang kedelapan, sebelum mengambil keputusan sebaiknya
mempertimbangkannya terlebih dahulu. Yang ke-9, contoh keputusan pribadi adalah menentukan ekstrakurikuler atau eskul. Dan yang terakhir nomor 10, keputusan bersama kita taati karena dibuat untuk kepentingan bersama. Betul, oke. Baik, silakan dihitung untuk masing-masing pengoreksi kelompok berapa yang paling banyak benarnya. Sudah dihitung? Kelompok pertama berapa? Betul 7, berarti nilainya 70. Kelompok 2 betul 6, berarti 60. Kelompok 3 80 dan kelompok 4 90. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah bekerja keras hari ini. Dan selamat untuk kelompok 4 karena meraih nilai tertinggi dan mendapatkan bintang 1 full. Oke. Dan untuk kelompok-kelompok lainnya yang belum maksimal, jangan bersedih karena next time pertemuan selanjutnya kita akan lebih seru dengan memodifikasi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Belajar untuk mencocokkan antara kartu jawaban dengan kartu pertanyaan. Terus tadi kita juga sudah mengulas jawaban-jawaban yang benar terkait pertanyaannya kan. Sekarang Ibu ingin bertanya seputar materi yang sudah kita pelajari. Ibu hanya ingin tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Oke, siapa yang bisa jawab angkat tangannya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai menghargai keputusan bersama. Kalau pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan bersama itu disebut apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, Lani, apa Lani jawabannya? Mufakat, betul. Beri tepuk tangan untuk Lani. Oke, pertanyaan kedua, kalau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu disebut apa? Oke, Dayu, apa Dayu jawabannya? Voting, betul sekali ya, voting. Beri tepuk tangan. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah paham mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai menghargai keputusan bersama. Ibu ingin tanya nih kesan-pesan kalian terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya terhadap proses pembelajaran kita hari ini? Oke, Edo, gimana Edo perasaannya? Seru, asik, alhamdulillah. Ada lagi? Iya, Udin, apa Udin? Sedih karena tidak menang. Oke, nanti next time ya kita akan mengadakan model pembelajaran dengan permainan ya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari mengenai menghargai keputusan bersama. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan bersama itu adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesadaran serta melalui pemikiran dan juga pertimbangan yang sudah matang. Cara untuk mengambil keputusan bersama ini ada dua, yaitu ada mufakat dan juga voting. Tadi mufakat itu apa? Mufakat itu yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Terus voting itu apa? Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Cara untuk mematuhi keputusan bersama itu, kita harus bisa menerima dan juga berlapang dada dengan keputusan yang sudah diambil di dalam sebuah kelompok. Walaupun keputusan itu bukan berasal dari keputusan kita sendiri, tapi kita harus menghargainya karena tujuan dari keputusan bersama itu untuk menciptakan ketentraman dan juga ketertiban. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi Ibu ingin mendengar semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan Edo dipimpin teman-temannya untuk berdoa.
Oke, pembelajaran hari ini selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.